Oke, baik. Sambil nunggu temennya yang lain, kita mulai saja kuliah hari ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang satu metode geofisika, yaitu metode gravitasi, ya, atau gravity method. Oke, teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar atau barangkali bahkan melakukan untuk metode gravitasi? Ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin melakukan gitu? Belum? Belum, Pak. Oke, belum, Mas Belum, Pak. Fikri. Belum. Anda sudah kebayang kira-kira metode gravitasi itu nanti hasilnya apa? Yang mau kita inginkan itu apa kira-kira? Medan gravitasinya, Pak. Gimana Mas Atarik? Medan gravitasi bukan, Pak? Medan gravitasi. Iya, medan gravitasi itu yang diukur ya. Yang diukur. Kalau outputnya nanti kira-kira yang mau kita harapkan itu apa? Jenis batuan mungkin, Pak. Jenis batuan, oke. Jadi kita mau mendapatkan struktur stratigrafi bawah permukaan, ya. Stratigrafi bawah permukaan. Ya tentu yang dibilang Mas Fikri tadi, perlapisan batuan berdasarkan jenis batuannya, kan gitu ya. Berdasarkan jenis batuannya. Sedangkan parameter yang diukur itu yang dibilang Mas Atorik tadi adalah medan gravitasi. Ya. Jadi kalau secara sederhana nanti dari metode gravitasi itu kita maunya dapat perlapisan seperti ini. Jadi kalau saya punya lapisan bawah permukaan misalkan seperti ini, maka saya akan bisa dapatkan gambaran bawah permukaan seperti ini misalkan ya. Jadi ini batuan A, misalkan ini batuan B, ini batuan C, kemudian ini batuan D. Ya. Jadi kita dapatkan perlapisan batuan seperti ini. Ya. Nah, parameternya apa kalau metode gravitasi itu? Perlapisan batuan ini berdasarkan nilai apanya? Jadi kalau ini surface-nya Rapat massa atau rapat jenis mungkin, Pak. Ya, jadi
kita bisa mendapatkan stratigrafi bawah permukaan itu berdasarkan banyak variabel. Bisa density, ya kan? Atau rapat massa, bisa juga resistivity, atau conductivity, atau akustik impedan misalkan untuk kecepatan penjalanan gelombang, ya. Atau dari susceptibility, jadi macam-macam. Nah, kalau untuk gravitasi itu kita dapatkan stratigrafi berdasarkan nilai densitasnya, ya, berdasarkan nilai densitasnya. Jadi ini rho A, ya, kemudian ini rho B, ya, ini rho C, kemudian ini rho D. Itu. Jadi kita dapatkan stratigrafi bawah permukaan berdasarkan nilai densitasnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai densitas itu? Ya. Nah, jadi setiap metode geofisika itu yang kita lakukan adalah yang pertama kita punya ini data, ya, data pengukuran, ya kan? Nah, data pengukuran itu kita dapatkan dari respon bawah permukaan bumi, ya kan? Jadi kalau Anda ngukur di permukaan pakai metode apapun itu, ya kan? Nilai yang Anda dapatkan di sini itu kan berdasarkan respon yang ada di bawah sini kan ya. Ini yang kita namakan dengan model, ya kan? Dari model itu, kalau saya lakukan pengukuran di atas permukaan, saya dapatkan data. Ya. Kalau seismik ya, saya dapatkan waktu tempuh gelombang. Kalau magnetik ya, saya dapatkan susceptibility gitu ya. Kalau gravitasi ya, saya dapatkan data percepatan gravitasi tadi. Kalau geolistrik, saya dapatkan resistivitas atau konduktivitas itu ya. Jadi, dengan melakukan pengukuran di atas permukaan, saya dapatkan data pengukuran ya dari respon model. Nah, sebaliknya, nanti kita mau mendapatkan yang namanya ini data prediksi, ya kan? Dengan mencoba mereka-reka model parameternya. Ya. Ini modelnya kita reka-reka. Ya. Tadi kalau kita punya stratigrafi seperti ini, ya, saya dapatkan rho-nya, rho A berapa, rho B berapa, rho C dan seterusnya berapa. Ketebalannya berapa. Itu adalah model parameter. Ya. Jadi kalau saya melakukan pengukuran langsung di lapangan, modelnya adalah bumi, ya kan? Saya dapatkan responnya adalah data pengukuran. Sekarang sebaliknya, kalau ini permukaan, ya, kemudian ini saya reka-reka. Jadi rho 1-nya berapa, rho 2-nya berapa, rho 3-nya berapa, ya kan?
kemudian H1-nya berapa, H2-nya berapa, ya kan? Kemudian H3-nya berapa. Ini saya bahasa kasarnya kita reka-reka ya, kita perkirakan, kita prediksikan. Dengan harapan nanti kalau kita ngukur di sini, saya dapatkan data prediksi, ya kan? Ini prediksi yang besarnya kira-kira sama dengan data pengukuran, gitu. Paham yang saya maksudkan? Jadi kalau kita melakukan pengukuran di lapangan secara langsung, modelnya adalah bumi, ya kan? Kita dapatkan data pengukuran. Nah, sekarang kalau geofisika kebalikannya, kita mencoba memprediksikan parameter modelnya dengan harapan kita dapatkan data prediksi yang mirip dengan data pengukuran. Jadi dengan kata lain, tanpa saya harus melakukan pengukuran di lapangan, saya bisa menentukan datanya gitu. Paham yang saya maksudkan di sini? Masih belum, Pak. Oke. Jadi saya ulangi. Kalau kita melakukan pengukuran langsung, pengukuran di lapangan, itu kan kita dapatkan data, respon data berupa data pengukuran kan ya. Nah, data pengukuran itu merupakan respon dari model bawah permukaan, lapisan bumi tadi. Ya, betul kan? Nah, sekarang model bawah permukaan itu kita prediksikan, kita kira-kira. Nah, kira-kira rho 1-nya sekian, H1-nya sekian, rho 2-nya sekian, H2-nya sekian, dan seterusnya. Nanti kalau saya lakukan pengukuran, ya kan, saya dapatkan data prediksi ini kan. Nah, data prediksi itu kita harapkan semirip mungkin dengan data pengukuran langsung tadi. Kalau data prediksinya tidak mirip dengan data pengukuran, ya angka-angka ini kita ganti. Angka-angka ini kita ganti. Rho 1, rho 2, rho 3, H3, H2, dan H1 itu kita ganti. Itu. Ini yang kita namakan dengan metode trial and error. Ya. Jadi besaran-besaran model parameter tadi kita prediksikan angkanya, kemudian kita ukur, kita hitung data prediksinya. Kalau tidak sama dengan data observasi, model parameternya kita rubah.
Ya. Jadi trial error. Kita rubah. Kita hitung lagi sama enggak? Kalau enggak sama, kita rubah lagi. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang untuk di metode gravitasi itu yang kita ukur adalah nilai percepatan gravitasi. G-nya. Kalau Anda masih ingat dulu belajar fisika dasar, besarnya G itu berapa? Konstant Berapa? gravitasi kali M per R kuadrat. Berapa Mas Arya? Rumusan perhitungannya, Pak. Hah? G besar M per R kuadrat. Oke, jadi G besar M per R kuadrat. Kalau angkanya? Untuk gravitasi percepatan rata-rata 9,8. 9,8 meter per second kuadrat. Kalau Anda lihat di sini, nilai G itu kan dia bergantung pada dua variabel ya. Ya, tepatnya 3. Tapi kalau G besar itu kan konstanta universal, nilainya kan tetap ya. Jadi ini fake, dia hanya bergantung pada nilai R, ya kan? Sama bergantung dengan nilai M. Nah, sekarang saya tanya Anda, kalau logika Anda besarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi itu sama setiap titik atau tidak? Beda. Beda. Yang membuat beda apa? Jarak. Tinggi. Ketinggiannya. Ketinggian atau jarak tadi, ya kan? Ada variabel R ini kan ya. Jarak dari inti bumi, pusat bumi. Ya kan? 9,8 di sini adalah nilai rata-rata, ya kan? Nilai rata-rata. Dia sebenarnya berfluktuasi, ya. Berfluktuasi. Ini nilai G itu nilainya antara ini 9,83 meter per second kuadrat itu di kutub, ya kan? Kalau di ekuator 9,78 meter per second kuadrat. Nah, makanya yang kita dapatkan selama ini besarnya G 9,81, ya kan? Ini adalah nilai rata-rata. Nah, sekarang tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai G itu dia dipengaruhi oleh dua variabel, jarak sama massa, ya kan? Padahal sebenarnya kalau secara teori logikanya nilai G itu sama di semua titik di permukaan bumi. Ya. Kalau yang menyebabkan G-nya tidak sama itu sebenarnya ada beberapa faktor. Jadi
nilai G itu berbeda-beda di setiap titik di permukaan. Yang pertama disebabkan karena non-spherical. Apa? Non-spherical itu apa? Bulat mampat kayak gitu. Ya, jadi bentuknya bumi kan tidak bulat, tidak bulat mulus kayak gini kan ya. Tapi dia dimampatkan di kutubnya, tapi agak elips. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Saya nggak bisa gambar bagus, tapi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jari-jari di kutub lebih kecil daripada jari-jari di khatulistiwa. Anda tahu berapa bedanya jari-jari di kutub dengan di khatulistiwa? Kalau nanti Anda buka Wikipedia gitu, atau Google ya, jari-jari di khatulistiwa itu lebih panjang 21 kilometer. Ya. Ini di ekuator lebih besar dari di kutub. Jadi jari-jari bumi di ekuator 21 kilometer lebih besar daripada di kutub. Ya, akibatnya apa? G di kutub dibanding dengan G di ekuator besar mana? G di kutub. Besar di Kutub. di kutub. Karena jari-jarinya kan lebih kecil tadi kan ya. R-nya kan lebih kecil. Jadi G di kutub lebih besar daripada G di ekuator kalau hanya melihat faktor jari-jari. Ya. Kalau hanya melihat faktor jari-jari. Nah, besarnya G karena perbedaan jari-jari tadi itu bedanya sekitar 6,63 gal. Jadi kalau Anda lihat di kutub G-nya lebih besar 6,63 gal daripada di khatulistiwa. Itu kalau berdasarkan perbedaan jari-jari tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan nilai G tidak sama, itu ada yang namanya ini, rotating force. Ada gaya rotasi bumi. Ya. Kalau Anda punya bola misalkan, kemudian Anda tusuk, Anda kasih sumbunya gitu, terus Anda tempel benda-benda misalkan di permukaan bola, bola tadi kemudian Anda putar, yang paling gampang lepas duluan, itu yang sebelah mana? Yang di tengah apa yang di ujung sumbu? Yang di tengah, Pak. Yang di tengah, iya kan? Jadi yang di tengah dia akan lebih gampang cepat. Karena ada gaya rotasi tadi. Ya, jadi dengan kata lain, akibat
adanya rotasi tadi, maka G di kutub dibandingkan dengan G di ekuator, besar mana? Kutub. Besar di kutub, ya kan? Karena kalau yang di ekuator kan dia akan gampang lepas. Ya. Nah, akibat dari gaya rotasi bumi tadi, Anda bisa lihat bahwa di kutub itu besarnya 3,39 kali lebih besar daripada di ekuator. Jadi yang ini tadi karena faktor jari-jari, yang ini tadi karena faktor gaya rotasi. Ya. Jadi 2-0 sekarang ya. G di kutub lebih besar dari G di ekuator. Gara-gara gaya rotasi, kemudian gara-gara jari-jari di kutub sudah 2, ya, ekuator 1. Nah, sekarang yang ketiga ada faktor massa, ya kan? M di sini. Kalau kita lihat jari-jari di khatulistiwa lebih besar, maka otomatis material yang di khatulistiwa akan lebih banyak daripada yang di kutub. Ya kan? Maka faktor yang ketiga non-homogeneous. Karena batuan bumi kan tidak homogen ya, tapi heterogen. Karena di khatulistiwa jari-jarinya lebih besar, otomatis material yang di khatulistiwa lebih banyak daripada yang di kutub. Sehingga akibat faktor non-homogeneous tadi, G di ekuator lebih besar daripada G di kutub. Nah, besarnya G di ekuator terhadap di kutub itu bedanya 4,85 gal. Lebih besar di khatulistiwa. Sekarang kalau Anda jumlahkan ini, Anda jumlahkan dengan ini, ya kan? Kemudian Anda kurangi dengan ini. Maka akan Anda dapatkan besarnya G di kutub dan G di khatulistiwa itu berbeda sebesar 5,15 gal. Lebih besar di kutub. Ya. Jadi kan kita punya 3,39, kemudian ditambah 6, berapa tadi? 6,63, ya kan? Ini ada jumlahkan, kemudian dikurangi 4,85. Hasilnya adalah ini.
itu besarnya nilai percepatan gravitasi. Ya. Satuannya bisa gal, ya, atau bisa GU. GU itu gravity unit, ya. Atau yang biasa kalau di SI itu ini meter per second kuadrat, ya. Nah, nilai-nilai G yang tidak sama tadi itu yang kita ukur, ya, yang kita ukur di permukaan. Ya. Jadi ini yang kita ukur di permukaan. Sedangkan yang kita cari itu adalah delta G-nya. Ya. Delta G itu G observe, ya kan, dikurangi dengan G teoritis. Nah, G teoritis itu Anda bisa hitung kalau Anda tahu titiknya, lintang berapa gitu. Ya. Jadi G teoritis itu medan yang diakibatkan oleh faktor-faktor non-geologi dan harganya dihitung berdasarkan rumusan yang dijabarkan secara teoritis. Persamaannya ini. Nah, ini adalah G teoritis. Jadi kalau kita tahu lintang sebuah titik, maka kita bisa menghitung besarnya G teoritis di titik tersebut. Kalau sudah dapat nilai G teoritisnya, Anda tinggal masukkan ke sini, ya. G observe dikurangi dengan G teoritis. Maka kita dapatkan delta G itu. Nilai ini nanti yang akan kita plot, ya. Nilai delta G ini yang akan kita plot. Saya akan tunjukkan hasilnya. Oke, Anda bisa lihat di layar Anda? Bisa, Pak. Oke, jadi ini yang kiri itu adalah nilai delta G tadi. Ya. Sumbu mendatarnya longitude, ya kan? Sumbu vertikalnya latitude, ya. Yang merah menunjukkan anomali positif atau delta G yang besar, ya. Sedangkan yang biru menunjukkan anomali negatif.
nilai delta G yang kecil. Oke, sampai sini ada komentar dulu? Ada pertanyaan barangkali? Saya mau nanya Pak. Iya, Mas Arya. Ini agak balik ke yang tadi Pak, yang masalah prediksi itu. Heeh. Nah, itu kita memprediksinya berdasarkan apa Pak? Kan kita belum punya data apa-apa, terus kita mau prediksi. Nah, itu prediksinya berdasarkan apa? Oke, jadi saya tunjukkan yang tadi. Untuk data prediksi, ya kan? Kita memprediksinya berdasarkan apa? Oke, ini tadi ya. Kalau kita tidak tahu sama sekali, ya, kalau kita tidak tahu sama sekali, bahasa kasarnya ini kita boleh ngawur, ya, kita boleh ngawur. Tapi dengan resiko kalau data awal kita ngawur, maka nanti iterasinya akan banyak. Iterasinya akan banyak. Logikanya seperti ini, analoginya. Jadi, misalkan ini kita punya tujuan kita di sini misalkan. Ini tujuan kita. Ya. Ini goal kita. Sekarang kalau mau mencapai tujuan itu, kita bisa berangkat dari mana? Kita bisa berangkat dari sini, ya kan? Misalkan ini 1. Bisa berangkat dari sini, ya kan? Atau kita bisa berangkat dari sini. Yang membedakan titik 1, 2, dan 3 apa? Kalau untuk mencapai tujuan kita. Jarak mungkin Pak. Jaraknya atau waktunya, ya kan? Jaraknya atau waktunya. Kalau dari sini mungkin dia muter-muter ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana, ya. Kalau misalkan yang ini ke sana, ini. Kalau yang ini ke sana, ya. Jadi ini yang kita namakan dengan ini iterasi, ya, iterasi. Jadi sekarang Anda bisa bandingkan kalau kita tahu inisial model, ya. Inisial model awalnya tahu misalkan di titik 3, maka kita hanya butuh 1 iterasi. Ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu inisial modelnya, kita ngawur misalkan dari titik 1, maka iterasinya akan ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi itu, Mas Arya, kita perlu yang namanya inisial model, ya. Kita perlu inisial model ini untuk membuat inversi kita nanti lebih cepat mencapai titik yang kita mau, ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita nebak secara acak, secara ngawur, maka iterasinya akan banyak. Gitu. Sama halnya gini, kalau saya punya, ini misalkan sumbu koordinat, saya batasi, ini bidang batasnya.
Ini bidang batas ya. Ini juga bidang batas. Kalau solusi kita di sini misalkan, saya bisa mencari dari manapun, ya kan? Dari sini, dari sini, dari sini, dari mana-mana. Hanya saja itu tadi, kita perlu effort yang lebih banyak kalau inisial model kita jauh dari solusi. Ya. Kalau perkiraan kita jauh dari tujuan. Itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain ada komentar, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi tujuan kita tadi ya untuk mendapatkan ini. Kalau kita lihat sebentar, saya besarkan. Ini adalah gambar atau plotting nilai delta G tadi, ya. Delta G. Lintang terhadap bujur, ya kan? Lintang berapa, bujur berapa, kemudian nilainya berapa, kan gitu. Yang merah itu delta G-nya besar, sedangkan yang biru ungu itu delta G-nya kecil. Ya kan? Sedangkan delta G tadi apa? Itu selisih dari apa tadi? Nilai G observe Dan geoteoritis. dan G teoritis. G observe-nya adalah kita bisa ngukur langsung pakai alat namanya gravimeter, ya kan? Jadi kita ukur pakai alat gravimeter, kita dapatkan G observe-nya. Kemudian kita kurangi dengan G teoritisnya. G teoritis tadi persamaannya berdasarkan nilai lintang sebuah titik, ya kan? Jadi kalau saya tunjukkan lagi, delta G-nya itu adalah G observe dikurangi dengan G teoritis. Ya. Sedangkan G teoritisnya sendiri nilainya adalah ini, 978.032,700 kali 1 plus bla 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 itu ya. C-nya adalah lintang titiknya. Makanya tadi plotting delta G-nya adalah horizontalnya longitude, ya kan, bujur, vertikalnya latitude, lintang, ya. Jadi di setiap titik Anda bisa mencari nilai delta G-nya. Oke, setelah Anda tahu G observe, G lintang, ya, maka yang Anda harus lakukan adalah melakukan koreksi. Ya. Koreksi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 koreksi itu. Koreksi data, ya kan? Plus 1 konversi skala, plus 1 kali kalibrasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa perlu dilakukan kalibrasi?
biar hasilnya akurat mungkin Pak. Oke, biar hasilnya akurat. Ya, lebih akurat gitu. Lebih akurat. Kalau esensi kalibrasi sendiri itu apa sih? Anda kan sering mendengar itu ya, kalau kita pakai alat, alatnya harus dikalibrasi dulu, gitu kan ya. Esensinya apa kalibrasi itu? Membandingkan ini Pak, yang terlihat dari alat ukur dengan standarnya Pak. Oke, jadi Mas Atarik, membandingkan nilai yang sudah terukur, ya kan, dengan pengukuran kita. Jadi kita bandingkan nilai yang sudah terukur atau standarnya dengan nilai pengukuran kita. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena yang namanya alat itu kan sama kayak kita ya. Kalau dipakai berkali-kali, dia tentu juga akan capek gitu. Lama-lama nanti hasilnya seperti yang dibilang Mas Fikri tadi, menjadi tidak akurat. Itu karena kelelahan alat namanya. Ya. Kalau dipakai sekali, 2 kali, masih akurat gitu. Tapi kalau dipakai berkali-kali, apalagi ini yang namanya gravitimeter itu di dalamnya ada semacam pegas. Ya. Semacam pegas. Nah, kalau pegas itu dipakai berkali-kali, apalagi kena panas, ya kan? Dia kan akan sedikit banyak akan molor gitu ya, mengalami pemuaian. Makanya perlu kita lakukan kalibrasi ya. Kalibrasi tadi ini. Jadi untuk memberikan gambaran kondisi alat, ya kan? Caranya adalah dengan membandingkan data terukur yang sudah diketahui dengan pengukuran kita. Nah, kalau di metode gravitasi itu ada yang namanya nilai gravitasi absolut ya, regional gravity base station. Jadi ada titik-titik yang sudah diukur oleh beberapa lembaga yang nilai G, delta G-nya itu dipakai sebagai acuan. Ya. Itu nilai G yang sudah terukur. Ya. Jadi, ya memang kesulitannya tidak banyak. Ini titik-titik itu karena kan kita tahu wilayah Indonesia sangat luas. Jadi, ini data tahun 80-an. Kalau Anda lihat jaringan gaya berat nasional ya. Jadi kalau sekarang itu sudah diambil alih sama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dia ngukur titik-titik tertentu yang delta G-nya itu sudah dikoreksi dengan beberapa lembaga lain, ya kan? Dan dipakai sebagai acuan. Ini tadi. Maka kita bisa mencari besarnya faktor kalibrasi, ya kan? Kalau kita mengetahui selisih gravitasi yang diketahui dengan selisih gravitasi yang kita ukur. Sebuah alat akan dikatakan bagus kondisinya kalau nilai K-nya 1, ya kan? Kalau nilai K-nya 1 berarti alatnya bagus. Kalau tidak 1, ya berarti harus kita kalikan nanti.
setiap hasil pengukuran kita kalikan dengan besarnya faktor kalibrasi. Jadi kemungkinannya cuma ada 3 ini. K-nya sama dengan 1, ya kan? Itu kalau alatnya bagus. Atau K-nya kurang dari 1, atau K-nya lebih dari 1, ya kan? Jadi nanti setiap hasil pengukuran di lapangan dikalikan dengan besarnya faktor kalibrasi ini. Oke, ada komentar sampai sini? Lanjut, yang kedua tadi ada yang namanya konversi skala. Ya. Konversi skala. Jadi nanti setiap gravitimeter dia akan dilengkapi dengan tabel gitu, tabel konversi. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Ini saya ambilkan contoh untuk gravitimeter Lacuste-Romback tipe 525. Ya. Jadi ada kolom pembacaan counter, kemudian ada kolom nilai dalam miligal, kemudian ada kolom interval faktor. Sebagai contoh, kalau Anda melakukan pengukuran di lapangan, ya kan, dengan gravitimeter ini, kemudian Anda dapatkan besarnya itu misalkan itu 1714,36 misalkan. Ya. Maka Anda pergunakan tabel konversi tadi, kita ambil angka di bawahnya 1700, ya kan? Nilainya dalam miligal sekian. Kemudian sisanya kita kalikan dengan faktor intervalnya. Jadi kalau 1700 tadi nilainya adalah ini, kemudian intervalnya ini, maka akan Anda dapatkan yang 1700 nilainya ini, sisanya Anda kalikan dengan faktor interval ini. Ya. Kemudian Anda jumlahkan. Ya. Setelah dijumlahkan, baru Anda kalikan dengan faktor kalibrasi tadi. Ya. Misalkan di sini faktor kalibrasinya 1,00043761 ya. Calibration correction factor ya, CCF-nya. Jadi tinggal ini kasus kalau K-nya lebih dari 1 ya. Jadi nilai tadi tinggal Anda kalikan dengan faktor kalibrasinya. Oke, sampai sini ada komentar? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jadi delta G tadi hasil dari G observe dikurangi dengan G teori, ya kan? Kemudian dilakukan koreksi-koreksi ini. Selanjutnya ada koreksi drift. Ya. Koreksi drift itu hampir sama dengan
efek kalibrasi. Jadi kalau alat dipakai berkali-kali, maka lama-lama dia akan menjadi tidak akurat. Ya. Nah, untuk meminimalkan faktor kelelahan alat itu, kita lakukan pengukuran looping namanya. Jadi kalau saya punya titik gitu, kalau saya lakukan pengukuran di sini, 1 misalkan, kemudian sekian meter saya lakukan pengukuran kedua di sini, sekian meter lagi saya lakukan pengukuran ketiga di sini, sekian meter saya lakukan pengukuran keempat di sini, maka yang terakhir saya harus lakukan pengukuran di titik awal. Ya. Ini namanya looping. Jadi kita lakukan pengukuran di titik 1, kemudian kita lakukan pengukuran di titik 2, kita lakukan pengukuran di titik 3, kita lakukan pengukuran di titik 4, kemudian yang terakhir harus kembali lagi kita lakukan pengukuran di titik 1. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat melakukan pengukuran awal di titik 1, ya kan? Diharapkan nanti nilainya sama dengan pengukuran akhir di titik 1, ya kan? Logikanya kan seperti itu. Kalau di suatu titik kan G-nya harus tetap, ya kan? Makanya kita lakukan koreksi drift. Ya. Koreksi drift itu ini tadi pengukuran yang berulang, ya kan? Besarnya koreksi kita bisa lakukan ini. TS1 itu waktu pengukuran di stasiun 1, TS0 itu waktu pengukuran awal di stasiun 0, ya kan? Kalau ada U-nya ini berarti pengukuran akhir. Ya. Yang ada U-nya ini pengukuran akhir. Nah, hasil koreksi nanti kita tambahkan ke masing-masing titik. Jadi kalau koreksi drift di stasiun 1, DS1, ya nanti kita tambahkan ke hasil pengukuran stasiun 1. DS2 kita tambahkan ke pengukuran stasiun 2, dan seterusnya. Kalau Anda lihat dari persamaan ini, pada saat kita melakukan di titik base, ya kan? Artinya kan TS1, ya kan? Dengan TS awal itu kan sama ya. 0 kan berarti. Waktu pengukurannya kan sama. Maka koreksi di titik itu akan 0. Maka dia harus besarnya harus sama. Ya, besarnya harus sama. Oke, ada komentar dulu sampai sini? Ada pertanyaan?
Mungkin belum, Pak. Oke. Jadi kita sudah punya koreksi kalibrasi, konversi skala, kemudian koreksi drift, kemudian kita punya yang namanya tidal correction, ya, koreksi pasang surut. Koreksi pasang surut itu kita lakukan karena bumi itu kan selalu selain berrotasi dia juga berevolusi ya. Jadi ada saatnya dia posisinya terhadap matahari itu paling dekat, ada saatnya dia posisinya paling jauh kan gitu. Ya, karena yang mengalami pasang surut itu tidak hanya fluida, padatan juga mengalami pasang surut sebenarnya. Cuman kita karena mungkin kecil ya, jadi angkanya kecil sehingga nggak kelihatan. Jadi tidal correction itu untuk mengantisipasi faktor-faktor luar tadi. Ada bulan, ada matahari, ya kan? Kalau pada saat bulan posisinya paling dekat dengan bumi, maka dia akan mengalami gaya tarik yang besar, ya kan? Begitu juga pada saat bumi dekat dengan matahari. Ya. Ini Anda tinggal memasukkan ke dalam software namanya tidal correction, dia akan keluar besarnya koreksi pasang surut harian berdasarkan jamnya. Karena dia akan selalu berulang ya secara teratur. Seperti halnya kalau air laut, jam 10 dia akan pasang, kemudian jam 4 dia juga akan pasang, begitu setiap hari dia. Nah, ini juga gitu. Kemudian ada free air correction, koreksi udara bebas, itu karena ketinggian, ya kan? Karena ketinggian. Kemudian ada bouge correction, itu karena materialnya, ya. Sama terrain correction, ini koreksi medan. Nah, besarnya free air correction itu Anda bisa dapatkan. Ini tadi koreksi pasang surut ya, tidal. Jadi angkanya sudah Anda bisa tinggal baca saja jam sekian, berapa, dan seterusnya. Oke, ini koreksi free air correction. Besarnya adalah 0,3086 H. Ya. Karena semakin tinggi, itu gravitasi kan akan semakin kecil ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, setiap naik 1 meter, maka gravitasinya akan berkurang sebesar 0,3086 miligal. Kemudian kalau koreksi bouge itu besarnya 0,04193 rho kali H. Karena rho ini adalah densitas material, semakin banyak materialnya, maka gravitasinya akan semakin besar kan gitu. Jadi Anda masukkan bersama yang tadi, setelah dikoreksi-koreksi tadi, tinggal dimasukkan koreksi free air-nya, ini yang depan. Ini free air correction. Yang ini bouge correction, ya. Setelah itu Anda plot yang tadi.
Ya. Jadi Anda plot yang tadi, ini tadi Anda dapatkan sebaran delta G terhadap lintang dan bujur. Ya. Nah, dari sini kita melakukan yang namanya inversi tadi. Jadi kita perkirakan, kita prediksikan delta G-nya yang sama dengan G observe, ya kan? Dengan merubah-rubah model parameter bawah permukaan tadi, rho sama H-nya. Ya. Nilai G ini dia terdiri dari dua parameter ya. Yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah regional, yang sebelah kanan ini residual. Jadi kita pisahkan anomali yang tadi, ya, kita dapatkan anomali ini, baru kita lakukan inversi. Nanti hasilnya kita bisa dapatkan kayak seperti ini. Jadi ini adalah bawah permukaan, kalau Anda lihat, ya kan, yang warna merah gelap itu menunjukkan nilai densitas yang tinggi, sedangkan yang terang itu merupakan nilai densitas yang rendah. Ya, jadi kalau kita iris gitu, maka akan kita dapatkan ya kayak semacam irisan ini. Jadi yang merah ini nilai rho-nya besar, sedangkan yang hijau kuning ini nilai rho-nya yang kecil. Nah, dari sini kan kita bisa membuat semacam garis itu ya yang menghubungkan. Kalau rho-nya sama, kita tinggal hubungkan, kita buat interpolasi gitu, maka kita dapatkan ini tadi, stratigrafi bawah permukaan tadi. Yang kita inginkan pertama tadi, ya kan? Kita dapatkan stratigrafi seperti ini. Oke, sampai sini ada komentar yang perlu kita diskusikan? Pak, Ya, saya Mas Fikri. mau tanya, yang persebaran yang tadi, irisan tadi itu Pak, itu irisan vertikal apa horizontal Pak? Ya, kita bisa lakukan dua-duanya Mas. Jadi kalau ini irisan terhadap Y ya, irisan terhadap Y kalau Anda lihat, nah macam apa? Ini terhadap Y-nya, vertikal terhadap Y. Kalau terhadap X yang ini, ya bisa juga. Ya. Jadi yang ini terhadap Y, kita dapatkan ini. Yang ini terhadap X,
kita dapatkan ini. Secara horizontal kita juga bisa lakukan. Ini yang paling atas, ya, row-nya kecil. Semakin ke bawah, ya, kita bisa dapatkan setiap kedalaman yang kita mau, ya. Gitu. Oh, tapi ini persebarannya maksudnya nggak benar-benar merata ya Pak. Jadi mungkin di lapisan yang paling bawah sendiri sekalipun ada beberapa titik yang densitasnya kecil. Betul. Ya, karena ini kan kita mau bikin model 3 dimensinya, ya. Kita bikin model 3 dimensinya, ya. Karena kan di setiap, meskipun kita ambil secara horizontal, belum tentu nilainya seragam, ya. Belum tentu nilainya sama semua, ya. Itu. Oke, Pak. Yang lain ada komentar? Jadi kalau kita lihat tadi secara sederhana, ya kita bisa katakan kalau saya mau mencari misalkan lapisan air gitu, ya saya bisa lihat dari nilai rho A-nya ini kan. Kalau air itu densitasnya berapa misalkan, ya, atau biasanya di pasir gitu ya, atau kandungan emas misalkan, densitasnya berapa gitu. Ya, makanya dari metode geofisika itu ya kita bisa prediksikan, ya, kita bisa kira-kira anomali, ya kan. Kalau kita mau mencari emas misalkan pada kedalaman berapa, ya kan, kita tahu di situ. Meskipun sekali lagi itu bukan nilai absolut ya, karena tentu saja karena banyak pendekatan. Kalau di sini nanti dari grafik saya tadi misalkan pada kedalaman 10 meter itu, kalau digali ya belum tentu 10 meter beneran, bisa jadi 11 meter misalkan gitu ya. Jadi ada semacam error atau nilai galat, ya. Tapi paling tidak kan kita bisa memprediksikan bahwa di posisi itu ada anomali yang kita inginkan tadi. Gitu. Oke, ada komentar? Yang lain ada pertanyaan? Hari ini saya cuma mendengar, saya hanya kuliah dengan 3 orang aja atau 4 orang aja nih kayaknya ya. Mas Fikri, Mas Atorik, Mas Arya, tadi Mbak siapa tadi itu, Mbak Rifka atau siapa tadi? Saya nggak tahu yang lain kok diem saja ini. Pak. Ya, silakan Mbak Aprilia. Iya, mohon maaf Pak, mau tanya yang skala. Yang apa? Yang skala tadi Pak, jadi kayak ada skala yang ditentukan tadi. Yang skala? Iya. Nah, kenapa? Nah, kan tadi misal diketahui berapa ya Pak tadi. Nah, itu kita bisa tahu kalau nilai itu sama dengan berapa miligal itu gimana Pak? Apakah ada pengaruhnya kayak gitu? Yang skala konversi tadi yang dimaksud Mbak April ya? Iya. Oke. Oke. Skala konversi. Yang ini yang dimaksud Mbak Aprilia tadi? Yang contohnya tadi, Pak.
Oke, ini. Iya, Pak. Jadi setiap gravity meter nanti selalu dilengkapi dengan tabel konversi, ya. Dia selalu dilengkapi dengan tabel konversi. Ini saya ambil contoh, misalkan pada saat kita melakukan pengukuran di lapangan, kita dapatkan angka ini 1714,360. Ya, misalkan kita dapatkan angka itu dari pembacaan alat. Maka kemudian saya bandingkan dengan tabel konversinya. Kalau 1700 itu angkanya 1730 miligal, 0,84 miligal ini, ya. Nah, sisanya tadi kan 1714,36. Sisanya yang 14,36 saya kalikan dengan faktor intervalnya. Faktor intervalnya kan 1,01772. Ini saya kalikan dengan faktor intervalnya. Saya dapatkan angka ini. Jadi yang atas ini yang angka bulatnya, kalau 1650 ya kita ambil yang 1600 dulu. Berapa gitu. Misalkan 1650 ya, 1600 ini angkanya ini, ya kan? Kemudian sisanya kita kalikan dengan faktor interval. Tadi kita ambil contoh yang 1700, karena kita punya 1714, maka yang bulat 1700, angkanya ini, ya kan? Kemudian sisanya kita kalikan dengan faktor interval, kita dapatkan ini. Terus kita jumlahkan. Ya, ini kan. Bawahnya kan kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Setelah itu baru kita kalikan dengan faktor kalibrasinya, CCF-nya. Ini kalibrasinya. Ya. Misalkan CCF-nya adalah ini. Ini. Tabel konversinya tiap gravity meter berbeda. Kemudian kalibrasi faktornya juga setiap alat kan pasti berbeda juga, tergantung alatnya. Kalau Anda lihat di sini kalibrasi faktornya memang kecil ya kan, 1,00043. Ya memang angka-angka yang kita ukur di sini memang kecil. Oke. Menjawab pertanyaan Mbak Aprilia? Menjawab, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada komentar, ada pertanyaan? Kalau Anda lihat tadi, untuk metode gravitasi, Anda melakukannya di setiap titik, ya kan? Nah, titiknya nanti bisa Anda bikin jaraknya bebas, ya. Jadi kalau misalkan ini area kita gitu, Anda bisa bagi titik-titiknya itu, ya. Kemudian Anda lakukan pengukuran di titik-titik ini misalkan, ya. Dan seterusnya gitu. Kalau suka dukanya, karena titiknya ini banyak, kemudian Anda kan harus melakukan looping tadi. Jadi setelah melakukan titik pertama ini, Anda ngukur ke sini, Anda harus balik lagi ke sini. Anda ngukur di sini, terus ke sini,
Anda balik lagi ke sini. Ya. Jadi suka dukanya yang pertama alatnya itu berat. Jadi alatnya berat. Ya kalau yang bagus, yang modern gitu, mungkin sebesar catu daya, sebesar aki gitu ya. Sebesar aki, biasanya digendong gitu, di punggung. Kalau yang baru harganya ya bisa, dulu saya pernah ditawari untuk jurusan fisika itu sekitar 6-7 M untuk alatnya saja. Ya, untuk alatnya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda melakukan di daerah yang datar sih tidak masalah ya. Cuman kalau misalkan Anda melakukan pengukuran di lereng misalkan, kayak gini misalkan. Anda lakukan di sini, naik ke atas, kemudian balik lagi ke sini. Ya. Satu gitu. Nanti kalau ada sekian lintasan ya Anda tinggal kalikan naik turun gitu. Jadi itu romantikanya untuk metode gravitasi. Ya. Sekali nggak masalah. Kalau ada beberapa lintasan yang kondisinya terjal kayak gini, Anda harus bolak-balik dari sini naik turun lagi ini. Dari sini naik turun lagi ke sini. Dari sini naik turun lagi ke sini, ya. Dan seterusnya. Dan Anda kan tahu, dalam geofisika itu data itu kan ditentukan oleh tingkat apa ya, gridnya. Jadi kalau saya misalkan punya area seperti ini, kemudian saya lakukan pengukuran hanya kayak seperti ini, dengan saya punya area yang sama, tapi saya lakukan gridnya lebih kecil. Ya. Maka yang ini akan lebih bagus. B lebih bagus dari A. Ya kan? Kalau saya lakukan lebih kecil lagi, misalkan ini lebih kecil lagi, nah dia akan lebih bagus lagi. Ini C misalkan. C lebih bagus dari B, lebih bagus dari A. Tapi kan Anda bisa bayangkan effortnya seperti apa. Ya. Kalau A mungkin ya titiknya sedikit, B agak banyak. Semakin rapat, dia akan semakin bagus datanya. Gitu. Ada komentar? Ada pertanyaan? Jadi paling tidak hari ini kita sudah menyelesaikan satu metode geofisika tentang gravity ya. Nah, nanti hal yang sama persis Anda bisa lakukan untuk magnetik. Ya. Sama persis. Jadi gravity dengan magnetik sama persis. Prosedurnya sama, processingnya sama, interpretasinya sama. Nah, itu. Minggu depan kita coba untuk geolistrik, atau nanti minggu depannya lagi kita bahas untuk seismik gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa bandingkan masing-masing metode, suka dukanya seperti apa ya. Nanti Anda yang punya keinginan masuk geo bisa membayangkan, oh kira-kira saya nanti tertarik dengan metode apa gitu ya. Nanti Anda bisa bandingkan sendiri.
Jadi paling enggak sekarang Anda sudah punya referensi untuk metode gravitasi dan magnetik. Ya. Hasilnya seperti tadi yang saya tunjukkan ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Kita bisa mendapatkan profil bawah permukaan ya, secara 3 dimensi seperti ini. Ya. Oke. Kalau tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Ya, mana nanti yang lebih menarik buat Anda. Minggu depan akan saya coba untuk mengupas secara detail metode geolistrik. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri sampai di sini. Ya, sekali lagi saya harapkan teman-teman proaktif gitu ya. Saya melihat ada hanya beberapa orang saja tadi, Mas Fikri, Mas Arya, Mas Atarik, ya Mbak Rifka, Mbak siapa tadi itu ya, Aprilia. Yang lain nanti coba kita diskusi santai saja, nggak perlu takut gitu ya, sama-sama belajar itu. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih hari ini attending yang teman-teman semua. Jaga kesehatan. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan lewat media apapun, WA, My Classroom dan segala macam ya. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.